Ya, mungkin kalau saya rangkum review kembali gitu ya, kemarin itu kita udah menyelesaikan free vibration untuk yang MDOF gitu ya. Lalu habis itu kita udah mempelajari uh, menuju ke force vibration gitu. Jadi di sini kita itu akan menuju ke force vibration. MDOF force vibration ya. Jadi ada beban luar nih. Vibration. Oke, nah kemarin itu kita udah mengenal yang namanya normalisasi. Nah, itu nanti kita akan gunakan buat hari ini gitu. Jadi sekarang kita akan membahas kalau misalkan ada beban ya. Gitu. Dan di sini mungkin saya akan pelan-pelan aja tapi kalian paham gitu ya daripada cepat-cepat tapi mungkin malah susah dicerna gitu. Jadi nanti kalau misalkan ya jadi kita mempelajari pelan-pelan aja gitu ya. Jadi terus kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Eka Ahlul bisa minta tolong bacain. Baik Bu. Persamaan dinamik M mu double dot ditambah D U single dot ditambah K U sama dengan FT. Persamaan diferensial gerak dapat diselesaikan dengan yang pertama metode analitis, yang kedua metode numerik. Metode Derek Pade, Rungkuta, Newmark, Wilson, eta. Ya, oke. Terima kasih Eka. Jadi persamaan yang di atas adalah persamaan kita satu semester ini ya. Jadi persamaannya juga ini terus gitu. Ini ya. Ya, persamaannya ini terus gitu ya. Jadi ya ya sebenarnya itu yang kita pelajari ini aja gitu selama satu semester. Nah, untuk kali ini gitu ya, biasanya itu persamaan diferensial gerak ya, ini kan persamaan gerak ya yang atas tuh, persamaan gerak itu tuh dapat diselesaikan dengan yang pertama itu metode analitis. Analitis itu benar-benar kita turunkan gitu ya. Dari rumusnya integralin, turunin, nah itu analitis tuh. Nah, atau pendekatan nomor 2 nih, kita nggak benar-benar nurunin, integralin gitu ya, tetapi kita pakai metode numerik. Metode numerik itu kalau kalian ambil analisis numerik, nah itulah metode numerik. Jadi kita mempartisi jadi bagian kecil-kecil gitu untuk mendapatkan bentuk fullnya gitu lah ya ceritanya tuh. Jadi kita partisi ceritanya. Itulah numerik. Jadi kita mempergunakan angka-angka gitu, menggunakan numerik gitu. Enggak dipartisi, diintegralin tapi dari batas gitu. Jadi ya sebenarnya ya kayak sebenarnya dari hal simple aja, misalkan kalian punya fungsi gitu kan, lalu kalian itu mau cari luasan di bawah kurva gitu kan. Nah itu bisa aja kalian partisi bagi gitu. Lalu ini kan kayak kayak trapesium, jadi luasan trapesium terus gitu kan. Nah itu sebenarnya ya bentuk simpel lah ya, bentuk simpel dari dasar-dasar numerik gitu. Kita menggunakan pendekatan numerik itu seperti itu.
Nah, salah satunya sih beberapa, sebenarnya banyak, maksudnya metode numerik itu banyak banget. Nah, di sini ada yang namanya Deret-Pade, Runge-Kutta, Newmark, Wilson-Theta, yang biasanya banyak dipakai gitu. Alexander Tommy bisa tentang baca ini. Metode superposisi ragam. Solusi persamaan dinamik dinyatakan dalam peralihan akibat masing-masing ragam. Respon struktur merupakan superposisi respon ragam-ragam getar. Oke, terima kasih Alexander Tommy. Nah, solusi persamaan dinamik dinyatakan dalam peralihan akibat masing-masing ragam. Ya kan, jadi solusi ini tuh ya kita harus menyelesaikan masing-masing ragamnya gitu. Habis itu kita menggunakan superposisi gitu. Jadi sebenarnya highlight-nya itu sih masing-masing ragam, terus habis itu superposisi. Ya, masing-masing ragam, habis itu superposisi. Ini adalah highlight-nya. Makanya namanya metode superposisi ragam. Gitu. Ya, ini oke lah, ini juga di-highlight peralihan akibat masing-masing ragam. Lalu habis itu ini yang di-highlight. Habis itu kita superposisikan tiap-tiap ragam. Sebenarnya superposisi ini ada juga sih di analisis struktur, kayak kalian gaya dalam akibat momen 1, lalu gaya dalam akibat momen 2, habis itu kalian superposisiin. Nah, itu sama itu. Kayak gitu. Celia Monica bisa minta tolong baca ini. Bisa, Bu. MO double dot ditambah DO single dot ditambah KO sama dengan FT O sama dengan VZ. Itu dikali apa? X itu transpose ya, dikali transpose. Dikali V transpose menjadi V transpose dikali M V Z double dot ditambah V transpose dikali DV dikali Z single dot ditambah V transpose dikali K dikali V dikali Z sama dengan V transpose dikali FT. Ya, oke. Terima kasih Celia Monica. Nah, ini kita akan menuju nih, akan melihat hebatnya matriks normalisasi yang kita pelajari kemarin. Jadi ini kan persamaan kita ya. Nah, lalu kemarin kita udah mempelajari ini bahwa U adalah V dikalikan dengan Z. Nah, ini ganti lagi ya ininya variabelnya. Ini maksudnya Q kalau kemarin. Soalnya ini dari beberapa sumber. Nah, jadi kita tahu U itu V kali Z atau Q gitulah ya. Nah, kalau kita kali transpose semua, jadi ini satu, terus habis itu kita kali transpose semua, hasilnya jadi ini. Jadi U double dot ini kan berarti P kali Z double dot gitu kan ya. Ini kan, lalu yang ini lalu yang ini gitu jadi V Z single dot, lalu yang ini jadi V Z gitu, lalu habis itu ya ini FT gitu ya. Nah, ini dikaliin semua sama V transpose, jadi ini kali. Nah, disinilah yang ininya, yang yang menariknya. Jadi kalau V transpose dikalikan massa dikalikan V, itu namanya generalized mass gitu ya. Terus kalau V transpose dikalikan damping dikalikan V, ya namanya generalized damping. Lalu kalau V transpose ketemu K dikali lagi V, jadinya generalized stiffness.
Lalu V transpose dikalikan FT namanya generalized load gitu. Nah, inilah yang nanti menariknya apa gitu ya. Jadi ini yang di highlight itu penting nih gitu kan. Jose Vincent bisa minta tolong bacain. Ya, Bu. Proses uncoupling matriks diagonal ditambah matriks diagonal ditambah matriks diagonal didapat L1, L2, L3. Jika P adalah normalized mode shape, maka P pangkat T MP sama dengan I, lalu P pangkat T KP sama dengan diagonal omega kuadrat. Oh ya, terima kasih Jose. Nah, disinilah kerennya nih matriks V. Jadi kan kalian tahu ya kalau matriks damping itu kan sebenarnya ya kalau matriks massa memang udah matriks diagonal kan dari awal gitu kan. Nah, kalau damping kan sebenarnya ini ada isinya ya sebelumnya ya. Sebelumnya kan ini ada isinya kan. Ini ada isinya, ini juga ada isinya kan sebelumnya. Kekakuan juga, kalian pasti inget banget tuh, kekakuan di sini ada isinya, di sini ada isinya. Karena ya kalian yang proses matah-matahin itu kan dapatnya nggak matriks diagonal gitu. Nah, gara-gara kekuatan si V normalisasi ini, jadi V normalisasi transpose dikalikan massa, dikalikan V biasa, gitu ya. Itu jadi matriks diagonal, lalu V transpose dikalikan damping dikalikan V biasa, ya V normalisasi juga ya, tapi yang bukan transpose maksudnya. Itu jadi damping yang matriks diagonal, lalu V transpose dikalikan kekakuan dikalikan V, itu jadi matriks diagonal kekakuan. Lalu habis itu V transpose dikalikan FT ya jadinya ini kayak gini. L bintang lah ya. Nah, disinilah sebenarnya yang sangat bantuin kita. Ini dia berhasil memecah gara-gara ini ya, gara-gara nggak ada ini. Gara-gara ini 0 nih ya. Ini sangat membantu kita karena ini kan 1 cuma bakal ketemu sama 1 kan, yang lainnya 0. Ini kan 0 nggak akan ketemu 2, nggak akan ketemu 3 gitu kan. Demikian pula juga gitu, 2 nggak akan, ini kan ini dikalikan ini kan jadi 0. Lalu yang D2 bintang dikalikan Z single dot 2 ada gitu kan. Habis itu ini 0 lagi kan, 0 dikali Z3 single dot 0 kan. Z3-nya nggak ada gitu. Jadi inilah proses uncoupling gitu. Jadi ini menyederhanakan masalah kita yang awalnya 2 itu isinya ada 1-nya, ada 3-nya gitu. Sekarang benar-benar jadi diagonal, jadi nggak ada hubungannya sama 2 akan berhubungan sama 2 doang gitu. 3 juga cuma berhubungan sama 3. Kayak ini, K1 ini akan ngaliin cuma sama sini kan. Lalu K2 bintang ini juga cuma akan ketemu Z2. K3 bintang juga akan ketemu Z3. Bayangin kalau di sini ada isinya, di sini ada isinya, itu permasalahan kalian menjadi lebih kompleks. Nah, inilah sangat membantunya matriks normalisasi. Jadi, karena matriks normalisasi ini memungkinkan terjadinya proses uncoupling. Jadi, ya awalnya berpasangan, habis itu disuruh jadi single gitu lah ya. Jadi, nanti akibat ini kan sebenarnya ini kan ada hubungannya ya, 1, 2, 3 kan masing-masing ada hubungannya. Tapi gara-gara uncoupling, gara-gara cerai lah ya, jadinya kalian nanti punya 3 persamaan yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi nanti ada persamaan 1 benar-benar sendirian, persamaan 2 sendirian, persamaan 3 sendirian gitu. Enaknya di situ. Gitu. Nanti kita akan memecah menjadi 3 persamaan yang saling terpisah. Dan itu lebih cepat dan lebih membantu kita gitu. Sangat membantu gitu. Nah, ini jika ini V adalah ini ya matriks normalisasi yang kemarin gitu. Nah, sehingga ini tuh akan menjadi matriks identitas. Lalu V
VT transpose dikalikan K dikalikan V itu sebenarnya identik dengan diagonal omega kuadrat. Jadi nanti si K1 di sini, ini K1 bintang ini, itu adalah diagonal omega 1 kuadrat gitu. Ini juga nih. Gitu. Ini juga gitu. Gitu. Jadi dengan mengcoupling ini, menguncoupling ini kita menjadi, nah inilah, jadi kita jadi dapat persamaan 3 nih, yang bisa kita lihat sendiri-sendiri. Viko Christian bisa minta tolong bacain. M1 Z1 ditambah D1 dikali Z1 single dot ditambah K1 dikali Z1 sama dengan L1T. Kedua, M2 Z2 ditambah D2 Z2 double dot ditambah D2 Z2 single dot ditambah K2 Z2 sama dengan L2T. M3 Z3 double dot ditambah D3 Z3 double single dot ditambah K3 Z3 sama dengan L3. N buah persamaan lepas yang diselesaikan masing-masing seperti pada S-DOF akan dihasilkan solusi sebagai berikut. Z1T, Z2T, dan Z3T. Oke, terima kasih Viko Christian. Nah, jadi sebenarnya kan masalah kita ini ya, M-DOF. Nih, sebenarnya masalah kita tuh sate nih, sate ada 3 kan. Nah, akibat proses uncoupling ini, kita seolah-olah punya 3 S-DOF. Jadi seolah-olah sekarang kita pecah nih, kita cuma ngeliatin 1 S-DOF, satu lagi. Nah, kan jadi lebih simpel ya masalah kita ya. Jadi dari awalnya itu sate kayak gini yang berhubungan nih antara satu sama lain. Gara-gara kita menggunakan matriks normalisasi, kita manfaatkan sifat dia yang ditranspos dikalikan sesuatu lalu dia sendiri gitu ya, sifatnya itu, sehingga kita bisa menguncoupling, sehingga kita punya seolah-olah 3 S-DOF berbeda. Terus habis itu kita selesaikan tiap S-DOF-nya gitu kan, menggunakan materi S-DOF gitu. Jadi seperti itu tuh. Yaitu tadi fungsinya matriks normalisasi. Jadi ini di sini ada tiga persamaan nih, ada 3 persamaan. S-DOF yang pertama ya ada M1 bintang Z1 double dot ini ya, ditambah dampingnya, terus ditambah ini kekakuannya gitu. Ya ini S-DOF pertama lah ya, ini S-DOF pertama, ini S-DOF kedua, ini S-DOF ketiga gitu. Nah, terus habis itu ya udah kita Z ini kan U kalau di S-DOF ya. Jadi kita buka tuh catatan S-DOF-nya gitu. Kalau misalkan ini dengan damping dan ada gaya ya berarti bukannya S-DOF yang ada damping dan ada gaya gitu ya. Kalau misalkan dampingnya 0 ya berarti bukannya yang tanpa damping gitu ya. Jadi buka lagi catatan yang sebelum UTS. Ya, jadi kepake semua ya materinya dari awal sampai akhir. Rafael Timothy bisa minta tolong bacain. Bisa Bu. Peralihan lantai. Peralihan lantai didapat dari superposisi peralihan dari masing-masing ragam yang dilibatkan. U sama dengan PZ. U1, U2, U3 sama dengan P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33 dikali Z1, Z2, Z3. Jadinya U1, U2, U3 sama dengan Z1 dikali P11, P21, P31 tambah Z2 dikali P12, P22, P32 ditambah Z3 dikali P13, P23, P33. Ya oke, terima kasih Rafael Timothy.
Nah, setelah kita selesaikan masing-masing Z ini ya, pakai persamaan S-DOF yang sebelum UTS, jadi buka catatannya gitu, kan kita udah dapat nanti ya Z1T gitu. Lihatnya ya catatan U ya kalau di S-DOF. Nah, itu jadi Z. Habis itu kita kan tujuannya tetap mau cari U-nya M-DOF kan. Nah, Z yang tadi yang udah kita ambil dari catatan, ini ya, ini di sini nanti dikalikan V. Dikalikan V, barulah dia jadi U. Jadi inilah yang kita ambil dari catatan ya. Ini gitu kan, ini gitu. Ya sebenarnya mau nulis kayak gini atau kayak gini sama aja ya. Jadi ini kan sebenarnya ya ini yang ini akan ketemu sama ini kan, ini ketemu sama ini akan ketemu sama ini, yang ini akan ketemu sama ini. Gitu. Nah, jadinya kalau sebenarnya dituliskan dalam, ini kan murni matriks ya, ini yang atas ini nulis dengan murni matriks. Tapi kalau bisa aja ditulis kayak gini, jadi segini kan bakal ketemu sama Z1 kan, ya udah nulisnya kayak gini nih. Yang segini bakal ketemu sama Z2, misalnya ini. Yang segini bakal ketemu sama Z3, jadi ini. Nah, dari bawah itu kelihatan banget, persamaan yang bawah ini kelihatan banget. Kalau U itu kontribusi dari ragam 1, ragam 2, dan ragam 3. Gitu. In the end, U itu akan kontribusi dari semua ragam. Ini adalah U-nya M-DOF. Ini adalah U-nya M-DOF. Kontribusi dari tiap ragamnya. Ya, inilah superposisinya gitu ya. Jadi superposisi itu masing-masing tuh take apart gitu, hasil akhirnya adalah penjumlahan dari masing-masingnya. Sama istilahnya juga kalau di analisis struktur tadi ya. Jadi kalau misalkan lanjutan akibat dead load berapa, lanjutan akibat live load berapa. Nah, berarti lanjutan akibat dead load dan live load tinggal dijumlahin gitu. Jadi itulah superposisi. Ya, kalau ada yang masih nggak ngerti bilang ya. Nathaniel Calvin bisa minta tolong. Bisa, Bu. Gaya geser lantai. VT sama dengan K kali UT. K adalah matriks kekakuan struktur. U adalah vektor peralihan. I adalah indeks dari ragam. I sama dengan 1, 2, hingga N. Yang berlaku sebanyak N ragam yang terlibat. Ya, oke. Terima kasih, Nathaniel Calvin. Nah, setelah udah dapat U ya, ini kan U-nya M-DOF nih, kita udah dapat kan. Ya, jadi gaya geser lantainya itu ya tinggal K dikalikan UT gitu. K adalah matriks kekakuan, U adalah yang kita dapat tadi ya, peralihan kan. Lalu I adalah indeks dari ragam 1, 2, sampai ke N, berlaku sebanyak N ragam yang terlibat. Nah, jadi kalau kalau misalkan, jadi gini, peralihan di lantai 1 itu ya penjumlahan dari ragam 1, misalkan ada 3 ya, ragam 1 tambah ragam 2 ditambah ragam 3. Jadi peralihan di lantai 1 itu tuh penjumlahan dari peralihan akibat ragam 1 dijumlahin di lantai 1 nih, dijumlahin sama peralihan akibat ragam 2 di lantai 1, dijumlahin peralihan ragam 3 di lantai 1 gitu maksudnya. Jadi peralihan tiap lantainya pun adalah kontribusi dari masing-masing ragamnya gitu sih. Nah, jadi ini tiap lantai ya, tiap lantai. Nah, selanjutnya gaya geser dasar. Michelle bisa minta tolong baca. Bisa, Bu. Gaya geser dasar V base P
sama dengan V dikali 1, di mana 1 adalah vektor 1 berukuran 1 dikali jumlah lantai. Ya, oke. Terima kasih. Nah, V base ini sebenarnya itu penjumlahan dari V yang kita dapatkan di setiap lantai sih. Gampangannya sebenarnya gitu. Nah, kalau mau nulis dalam matriks, itu sebenarnya tinggal V yang kita dapatkan ya di sini ya, dikaliin suatu matriks. Di mana si matriksnya itu adalah 1 kali jumlah lantai. Nanti ujung-ujungnya nambahin. Gitu. Oke, nah ini jadi pokoknya kalau ada rumus kayak gini, pahami artinya ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya V base itu cuma penjumlahan aja. Nah ini kalau mau dituliskan dalam matriks itu seperti ini. Karena kalau ini kaliin ini itu ujungnya jumlahin doang gitu. Jadi sebenarnya kita merekayasa aja sebenarnya. Nanti di akhir isinya cuma penjumlahan aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih kita lanjut. Kevin Edward, bisa minta tolong bacain. Bisa, Bu. Momen guling MOT sama dengan H transpos kali VT, di mana H sama dengan H1, H2 sampai dengan HJ adalah vektor ketinggian ketika HJ merupakan ketinggian lantai ke J dari taraf penjepitan lateral atau fixed base. Nah, oke. Nah, momen guling ini intinya sebenarnya gampangannya juga ya, gitu. Jangan bingung sebenarnya. Itu tuh beneran cuma kayak ya misalkan ya isinya tuh cuma gaya geser di lantai 1 dikalikan tinggi lantainya, gaya geser lantai 2 dikalikan dengan tinggi lantai dasar sampai lantai 2, gaya geser lantai 3 itu ya dikalikan dengan ketinggian lantai 3 gitu. Jadi sebenarnya maksudnya cuma kayak gitu. Nah, jadi kalau dituliskan dalam matriks itu cuma kayak gini. HT ini adalah si ketinggiannya. Jadi ini nih ketinggiannya. Jadi ketinggian lantai 1, ketinggian lantai 2, ketinggian lantai 3 gitu. Kan momen guling kan gitu ya. Misalkan gini nih. Kan ini dikalikan lengan kan bakal gini ya. Dijumlahin ini dikalikan lengannya dia yang ini, ditambah ini dikalikan lengannya dia yang ini gitu. Nah, sebenarnya itu konsepnya ya. Tapi kalau ditulis matriks jadi kayak gini, ya ini matriks ketinggian nih, tapi ditranspos. Terus habis itu ini adalah ininya gaya geser tiap lantainya. Sekali lagi teorinya, idenya adalah seperti ini. Ini adalah penulisan dalam matriksnya. Jadi kalau kita bisa menuliskan dalam matriks, kita tinggal nyuruh program itu running. Jadi sebenarnya matriks itu sangat berguna sih. Karena kita tinggal masukin matriks, habis itu kita suruh programnya running. Gitu. Jadi tinggal kita adjust aja kan, oh ketinggian lantai 1 gitu kan. Jadi kalau coding tuh maunya simple. Jadi nggak ada tuh kalian masukin persamaan F dikalikan lengan, ditambah ini panjang gitu. Nggak ada kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita sepraktis mungkin lah, soalnya ya kita maunya inputnya praktis gitu. Kalau bisa user friendly, kalau bisa minimal input gitu kan ya gitu. Pokoknya sesimpel mungkin lah gitu. Nah, jadi ya udah kita tinggal masukin aja, masukkan ketinggian lantai 1 gitu kan, nanti simpan di sini. Masukkan ketinggian lantai 2, simpan di sini kan, nanti dia bikin matriks sendiri. Kalian tinggal ngoding aja bikin matriks dari data ini gitu. Bisa nanti set gitu kan. Terus habis itu ini tadi juga kita udah dapatkan dalam matriks gitu. Jadi ini sebenarnya cuma penulisan dalam matriks. Dan matriks itu sangat membantu juga kalau dalam
coding atau programming dan seterusnya. Ya, oke. Ini sebenarnya juga cuma penjelasan ya. HJ merupakan ketinggian lantai ke C dari taraf penjepitan lateral. Jadi sekali lagi dari dasar ya. Jadi kalau lantai 1 ya tingginya 4 meter. Lantai 2 kalau tinggi antar lantai 4 berarti lantai 2 8 meter. Jangan tulis 4 meter lagi gitu. Jadi kumulatif from fixed base dari bawah banget nih gitu. Ada pertanyaan nggak dari sini? Jadi ini teorinya seperti ini ya. Nggak ada pertanyaan. Jadi sekali lagi kita pelan-pelan aja, tapi kalian paham gitu. Dan pahami juga di balik rumusnya ya, sama kayak gini nih. Jangan pusing-pusing. HT kali VT, terus H sama dengan HI, H1, H2 sampai HJ. Nah, kalau bisa ini aja, oh maksudnya sebenarnya ini. Cuma kan kalau ditulis matriks, dia bisa jumlahin otomatis nih, gitu. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Devika bisa minta tolong bacain. Bisa, struktur bangunan geser 6 lantai seperti tergambar memiliki kekakuan dan massa seragam di seluruh rantai. KI sama dengan 100.000 Newton per meter, di mana I sama dengan 1, 2, sampai seterusnya, sampai 6. MI sama dengan 200 kg, I 1 sampai 6. Tinggi masing-masing lantai H sama dengan 4 meter. Ragaman untuk semua ragam sama dengan 5%. Cukup dengan memperhitungkan 2 ragam getar, tentukan respon peralihan, gaya geser, dan momen guling, dan struktur mendapat gaya sebesar Ft sama dengan 100.000 sin 2pi T Newton di lantai paling atas. Oke, terima kasih Devika. Nah, terus kalau ada soal, pahami soalnya. Sekali lagi, karena itu lebih efektif, efisien, kalian nggak ngabisin waktu, dan menjawab apa yang ditanyain aja. Nah, jadi ini struktur bangunan geser ya, bangunan geser 6 lantai. Terus diketahui nih kekakuan tiap lantainya udah diketahui nih sekian gitu. Jadi kalau misalkan nggak diketahui berarti kalian hitung dulu kekakuan tiap kolomnya gitu ya. Lalu hitung kekakuan tiap lantainya gitu kan ya. Gitu. Nah, ini kondisinya ya kira-kira seperti itulah ya, kira-kira udah diketahui gitu. Udah diketahui. Terus habis itu masanya 200 kg. Tinggi masing-masing lantai 4 meter, jadi tinggi antar lantai ini ya. Tinggi antar lantai. Terus redamannya diketahui, redamannya adalah 5%, besinya adalah 5%. Nah, ini juga penting nih, cukup dengan memperhitungkan 2 ragam getar. Sedangkan ini kita tahu ini ada 6 ya ragamnya, tapi soalnya cuma minta 2 ragam getar. Jadi superposisikan 2 aja gitu maksudnya tuh. Jadi itu sangat meringkas waktu ya gitu. Cukup dengan memperhitungkan 2 ragam getar, tentukan respon peralihan, gaya geser, dan momen guling bila struktur mendapat gaya sin, yaitu 1000 sin 2T 2pt Newton. Nah, ini juga penting nih, di lantai paling atas gitu ya. Jadi jangan kalian nanti assign-nya F-nya tiap lantai gitu ya. Pokoknya sesuai soalnya aja. Nah, ini diketahui F-nya cuma di lantai paling atas gitu. Jadi ini nggak ada ya, ini nggak ada, ini nggak ada. Gitu. Terus habis itu ya udahlah ya. Jadi seperti itu soal kita. Jadi pertama-tama kita cari seperti biasa ya matriks massa gitu, matriks massa, dan matriks massa itu gampang kan, cuma kayak gini, lainnya 0. Jadi kalau mau ditulis lebih sederhananya cuma kayak gini kan, gitu. Lalu kalian patah-patahkan kan buat dapat
matriks kekakuan gitu kan. Ini baru diketahui ini ini baru diketahui kekakuan tiap lantainya. Gitu. Ini bikin dulu jadi matriks kekakuan dengan cara matah-matahin seperti yang udah kalian latihan gitu. Jadi dapatlah kayak gini ya. Terus masukin aja ini angka-angkanya masukin. K1 tambah K2 berarti ya kekakuan lantai 1 tambah kekakuan lantai 2 gitu terus ya. Nah, sehingga kalau ditulis kayak gini, ini dikeluarin ya. Sehingga di dalamnya cuma tinggal 2 minus 1, 2 minus 1 gitu. Gitu. Kalau ada pertanyaan ini ya, silahkan. Lalu habis itu kalian lakukan determinan kan, kemarin kan determinan sama dengan 0 gitu. Itu kalian akan mendapatkan matriks frekuensi alaminya gitu. Nah, kalau kita tuliskan dalam matriks ya, di diagonalin gitu loh. Ini kan cuma omega 1 kuadrat, omega 2 kuadrat, omega 3 kuadrat gitu ya. Sekali lagi, jangan lupa diurutkan ya, jangan sampai ini jadi omega 1 gitu. Omega 1 harus yang paling kecil. Nah, habis itu disusun matriks, kan kayak gini ya, ini adalah matriks omega kuadrat. Ini kan matriks omega kuadrat. Padahal sebenarnya kalau kita balik lagi nih diagonal omega kuadrat ini sebenarnya sama dengan matriks P transpose dikalikan K dikalikan P. Jadi sebenarnya inilah ini tadi tuh, ini nih, segini nih. Ini adalah si tadi tuh. Nah, habis itu kita cari A-nya, kayak kemarin ya, kita cari A-nya gitu kan. Nah, si kumpulan A itu bisa juga namanya V ya. Bisa juga namanya V gitu. Jadi kan satu matriks. Kan jadi matriks V gitu kan. Nah, lalu gunakan slide yang normalisasi. Nah, inilah V yang udah normalisasi. Tuh, jadi ya karena ini 6 DOF jadi 6 kali 6 ya, gitu. Sampai sini masih aman kan? Masih aman? Ini nggak ada pertanyaan nggak? Nah, habis itu ya udah ya, kita lanjut lagi. Kalau gitu, Felicia bisa minta tolong baca. Generalized matrix. C sama dengan normalized model shape. M sama dengan C transpose kali M kali C sama dengan I. K sama dengan C transpose kali K kali C sama dengan diagonal omega kuadrat. L sama dengan C transpose kali F sama dengan sin 2 pi T min 38,9372 min 36,6744 min 32,2801 min 26,0098 18,2279 9,3867. Ya oke, terima kasih Felicia. Nah, habis itu kan kita udah punya ya matriks normalisasi nih. Yang tadi sih, yang 6 kali 6, ya memang karena DOF-nya banyak ya, jadi semua matriksnya kan 6 kali 6 ya. Ini kan 6 kali 6, lalu habis itu ini juga 6 kali 6, lalu ini juga 6 kali 6. Jadi omeganya juga ada 6 ya, gara-gara kan DOF-nya ada 6. V-nya juga ada 6 kali 6 nih, gitu. Nah, terus habis itu, V yang tadi tuh, itu kita manfaatkan proses uncouplingnya kita lakukan nih, kita manfaatkan. Jadi, M bintang itu adalah P transpose dikalikan M dikalikan P yang akan menjadi matriks identitas. Sekali lagi, akan menjadi matriks identitas. Nah, matriks identitas tuh, apa masih ada yang ingat matriks identitas itu apa? Ingat nggak matriks identitas? Ada yang ingat matriks identitas?
Seingat saya yang dikalikan matriks 1010 itu ya, Bu. Iya, benar banget. Jadi matriks identitas itu isinya cuma 1 sama 0. Gitu ya. Jadi si matriks massa ini cuma berubah jadi matriks 0, 1, 1, 1, 1 gitu. Jadi satu diagonal ya. Jadi bakal jadi kayak gini nih. Ya berarti kayak ini ya. Ini doang aja, nanti ujungnya cuma ini doang nih. Ini doang. Ini matriks identitas nih, isinya cuma 1 sama 0. Satunya diagonal gitu. Ya oke, terima kasih Outwin. Terus habis itu K bintang itu adalah Pi transpos dikalikan K dikalikan Pi yang sebenarnya sama juga dengan diagonal omega kuadratnya. Ya sebenarnya ini sih diagonal omega kuadrat ini. Ini sama aja nih matriks K juga nih. Terus habis itu L bintang itu sama dengan Pi transpos dikalikan gayanya. Nah, ini hati-hati juga ya. Jadi apa namanya? Ini udah dikaliin ya ini ya. 1000 sin 2 pi T. Nah, jadi sebenarnya harusnya kalian bikin matriks F dulu ya. Matriks F. Bentar, kita bikin dulu ya matriks F. Jadi ini biar kalian ngerti ya. Jadi kita pelan-pelan tapi paham. Soal ini sebenarnya agak langsung sih, agak tiba-tiba. Jadi mendingan bikin dulu nih matriks. Kan L bintang tuh sama dengan Pi transpos dikalikan F. Nah, Pi transpos kan tinggal ini aja ya, Pi transpos. Ini nih, ini Pi ini tapi ditranspos. Jadi apa? Ya udah cuma transpos aja ya. Jadi ini jadi di bawah kan transpos gitu tuh. Ini jadi ke bawah gitu loh, ini jadi ke bawah, pokoknya transpos aja gitu. Ini benar-benar Pi transpos adalah Pi ditranspos. Nah, terus dikali, bikin dulu nih matriks F. Nah, ini karena takutnya kalian salah dengan F itu sama dengan bikin dulu matriks, berarti kan ada 6 DOF ya. Berarti matriks 1 kali 6 gitu. Cuma ada 1 kolom, ada 6 baris ya. Gitu. Nah, terus dari soal diketahui itu cuma di lantai atas. Nah, ini kan F lantai 1, ini kan F lantai 1, F lantai 2, terus kan sampai F lantai 6. Nah, jadi matriks F itu ada isinya cuma di bawah. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, terus berapa tadi? 1000 sin 2 pi. Nah, ini di bawah 1000 sin 2 pi. 2 pi T ya, 2 pi T. Ya, ini adalah matriks F. Aduh. Ini ya. Nah, si Pi transpos yang ini dikalikan dengan ini, kan ini 6 kali 6 ya, ini 6 kali 6 dikalikan dengan ini kan ditranspos ya, ditranspos ya tetap 6 kali 6 ya, tetap 6 kali 6. Terus ini berarti nyebutnya 6 kali 1 ya. Salah. Berarti ini nyebutnya, ya ini tetap 1, tapi nyebutnya berarti 6 kali 1 ya. Nah, jadi ini kan matriks 6 kali 6 ya, ini matriks 6 kali 6. Dikali dengan matriks 6 kali 1. Jadi nanti hasilnya juga 6 kali 1 gitu. Perkalian matriks kayak gitu ya. Jadi 6 kali 6 dikali 6 kali 1, sisanya hasilnya tinggal 6 kali 1. Nah, inilah matriks 6 kali 1-nya. Ini adalah hasil peralihannya gitu. Ya, sekali lagi ini biar kalian pelan-pelan nih, tapi paham. Kalau misalkan ada yang masih mengganjal, silahkan ditanyakan. Jadi, pokoknya kalau ada perkalian kayak gini, buat dulu ya matriks satu-satunya, habis itu kaliin. Dan
Jangan sampai kebalik. Jangan F dikali P transpose. Nanti salah hasilnya. Jadi urutan di sini matters ya. Jadi ini nih, maksudnya nggak bisa dibalik-balik gitu. Jadi harus P transpose dikalikan massa dikalikan P. Jangan sampai kalian kebalik, P dikalikan massa terus dikalikan P transpose. Jadi hasilnya beda. Jadi kalau matriks itu urutan itu berarti gitu. Urutan tuh berarti, jangan sampai kalian kebalik. Hasilnya akan beda kalau urutannya beda. Bukan perkalian biasa gitu yang kebalik-balik hasilnya tetap sama, maksudnya itu. Oke, masih aman kan? Jadi udah dapat L bintang ya. Sekali lagi ini tiba-tiba ya, ini di sini tiba-tiba, tapi tadi udah dijelasin bikin dulu matriks F, lalu kalikan dengan P yang ini, tapi ditranspos. Gitu. Sebenarnya kalian juga bisa mengerjakan di Excel langsung M transpose gitu kalau di Excel tuh. Terus bisa juga ngerjain di MATLAB, di Excel dan seterusnya gitu. Nah terus kalau kalian ngambil analisis numerik, harusnya analisis numerik itu penting ya, sebenarnya harusnya wajib buat kalian yang ngambil, itu sebenarnya berguna gitu buat analisis rekayasa keteknikan gitu. Karena nggak semua masalah itu mudah buat kita turunkan secara analitis. Jadi numerik itu salah satu yang andalan juga gitu, karena terlalu rumit nurunin pakai analitis, kadang-kadang sering kita pakai pendekatan numerik. Dan isi komputer kalian itu isinya numerik semua ya, jadi mungkin ya pahami aja big ideas-nya gitu. Setidaknya kalian kalau diajak ngomong itu paham logikanya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita udah dapat L bintang ya, udah dapat L bintang. Nah, lalu seperti ini, kita lanjut. Christian Lucius, bisa metode membacain. Ya Bu, uncouple equation. Persamaan simultan yang semula berdimensi 6x6, sekarang menjadi 6 buah persamaan tunggal, yaitu MI bintang ZI ditambah DI bintang dikali Z bintang ditambah KI bintang dikali ZI sama dengan LI bintang. I sama dengan 1,2 sampai 6. Ambil dua ragam getar saja. Yang pertama Z1 ditambah 2M 1 bintang omega 1 Z1 tambah 29,1 Z1 sama dengan minus 38,372 sin 2 VT. Yang kedua 1Z2 ditambah 2M2 omega 2 Z2 tambah 251,5 Z2 sama minus 36,6744 sin 2 VT. Oke, terima kasih Christian Lucius. Nah, kan kita ini dulu ya. Kita rekap nih. Pakai ini aja deh. Kita udah punya M bintang kan. Kita ngelihat ini loh, pemainnya udah full belum nih pemainnya, gitu kan? Ini kan udah ada ya, M1 bintang udah ada kan. Terus habis itu apa lagi? K bintang udah ada kan. Terus habis itu
L bintang juga udah ada, L bintang ya. Mana sih? Ya ini, L bintang udah ada. Nah, terus habis itu, ini ya, berarti D bintang harusnya ini dulu ya, mungkin daripada takutnya ini tiba-tiba gitu. Jadi D bintang itu adalah ini, Pi transpose dikalikan D dikalikan Pi gitu. Pi transpose dikalikan D dikalikan Pi. Ya udah, berarti matriks damping itu sebenarnya mirip sama matriks kakuan sih. Cara matahinnya sama gitu ya. Gitu. Cuma isinya C gitu ya. Jangan lupa dikalikan Pi transpose. Jadi Pi transpose dikalikan dengan matriks C, habis itu dikalikan dengan Pi gitu. Nah, itu adalah D bintang gitu kan. Nah, sehingga kalau ditulis tuh sebenarnya kita punya 6 persamaan kayak gini. Dan sebenarnya ini kalau masih bingung juga, kalian tulisin sebenarnya ini matriks semua ya. Jadi bayangin aja sebenarnya kalian punya matriks massa nih. Matriks massa ya. Aduh. Oh, ternyata kuning. Nah, ini matriks massa ini kan ada 1, 1, 1, 6 kali ya. Kan sekali lagi matriks massa bintang jadi matriks identitas kan ya. Ini isinya 0 semua ya. Ini saya tulis gini aja ya biar cepat. 0 semua gini kan. Dikali sama ZI double dot lah ya. Ya, tulis aja dulu kayak gini. Ditambah matriks yang 6 kali 6, tapi matriks matriks damping juga, hasil perkalian dari Pi transpose dikalikan matriks damping dikalikan Pi gitu. Sekali lagi dia akan menjadi, nanti bentuknya dia jadi M1 bintang omega 1 Si gitu ya. Lalu akan bentuknya horizontal juga nih, bentuknya akan horizontal kan. Sekali lagi gara-gara kita pakai Pi itu semuanya jadi matriks diagonal gitu ya. Terus habis itu dikalikan Z single dot gitu ya, ditambah KI bintang yang sebenarnya adalah omega kuadrat ya, yang diagonal itu. Ini kayak gini nih bentuknya, dikalikan ZI sama dengan matriks L bintang yang ada 6 tadi ya. Yang ada 6. Terus sin tadi ya, sin 2pi t tadi ya. Nah, jadi sebenarnya persamaan kalian tuh panjang kayak gini. Tapi sekali lagi, 1 akan cuma ketemu sama 1. Ini 1 akan cuma ketemu sama 1. Ya ini sekali lagi Z1 juga sampai 6 ya. 6 gitu, ini juga sampai 6, 1 sampai 6, 1 sampai 6. Nah, jadi 1 akan ketemu 1, 2 akan ketemu 2. Gara-gara ini lainnya 0 nih, lainnya 0, lainnya 0, lainnya 0 gitu. Ini cuma akan ketemu 1. Yang 2 cuma akan ketemu sama 2, seterusnya. Jadi kalau ditulis dalam matriks sebenarnya seperti ini. Tetapi di sini ditulisin kayak gini aja nih, gitu ya. Tapi itu biar kalian nggak bingung aja sih. Sehingga persamaan pertama tadi kan ya, atas ketemunya 1 gitu kan ya. Ya ini cuma 1. Karena matriks identitas ya. Ketemu sama Z double dot 1 gitu dikali 2M1 omega besi kuadrat. Ketemunya juga cuma sama 1. Lalu ini omega kuadrat gamma omega 1 kuadrat dikali Z1 gitu. Lalu di sini juga F yang nomor 1 gitu. Lalu habis itu persamaan 2 juga kayak gitu. Yang tadi ya, yang udah dihapus tadi. Dapatlah persamaan yang nomor 2 nih, kayak gini doang. Gitu. Nah, habis itu ya kan, ini kan nomor 1 nih kan.
cuma dicomot aja nih ke sini. Yang ini juga ambilnya dari sini, nomor 2. Nah, sekali lagi karena soalnya minta cuma 2 mode saja. Ini kan soalnya cuma minta 2 mode saja. Sebenarnya kita punya 6 persamaan. Tapi soalnya minta 2 mode aja. Ya udah, kita pantengin 2 doang aja, nggak usah repot-repot mantengin 6 gitu kan. Ini adalah persamaan SDOF kalian yang ya seolah-olah kalian punya SDOF tapi 2. Terus habis itu kalian buka catatan SDOF yang bagian ada gayanya sin, lalu ada damping gitu. Gitu ya. Nah, kita lanjutin. Andreas Lukito, bisa minta tolong bacain? Bisa, Bu. Solusi ragam ketat 1. Persamaan dinamik. 1 Z 1 double dot tambah 2 M 1 bintang tambah omega dikali ke C kali Z single dot 1 ditambah 29,1 kali Z1 sama dengan minus 38,9372 sin 2 pi T. Analog dengan persamaan dinamik STOF. M dikali double dot U1 ditambah DU single dot 1 tambah KU sama dengan F0 sin omega besar T. UT sama dengan F0 per K kali sin omega besar T dikurangi theta dibagi akar dari 1 dikurangi R kuadrat dikuadratkan ditambah 2 ke si R dikuadratkan. R sama dengan omega besar dibagi omega. Theta sama dengan pangkas tangan dari 2 ke si R dibagi 1 min R kuadrat. R1 sama dengan 2pi per 5,3906 sama dengan 1,1656. Theta 1 sama dengan pangkas tangan dari 2 ke si R1 dibagi 1 min R1 kuadrat sama dengan minus 0,3143 radian. Z1T sama dengan minus 38,9372 per 29,1 dikali sin 2 pi T tambah 0,3143 dibagi akar dari 1 min 1,1656 kuadrat dikuadratkan tambah 2 kali 0,05 kali 1,1656 dikuadratkan sama dengan minus 3,5537 sin 2 pi T tambah 0,3143. Oke, terima kasih Andreas Lukito. Nah, kita kan sekali lagi kita sebenarnya punya 6 persamaan, tetapi soalnya cuma minta 2 aja. Jadi kita pantengin aja 2 orang ini gitu ya. Kita seolah-olah punya 2 SDOF nih. Nah, kita pantenginnya satu-satu. Kita lihat dulu yang persamaan nomor 1. Jadi, seolah-olah kita tuh punya SDOF, persamaan gerak SDOF-nya kayak gini gitu ya. Jadi, buka catatan SDOF yang kena gaya sin yang ada dampingnya gitu. Lalu gunakan persamaan ini, jangan pakai persamaan jadi ini adalah persamaan SDOF barunya gitu. Jadi ini adalah seolah ini F ada SDOF kena gaya minus 38,9372 sin 2 pi T. Gitu. Lalu ini berarti K-nya ya. Kalau di SDOF kan ini K ya. Terus ini kan damping. Ya, dampingnya ambil ini aja kan. Lalu ini masanya ambil 1. Jadi seolah-olah punya SDOF kena sin, gayanya kayak gini gitu ya. Lalu persamaan geraknya ya ini aja gitu ya. Sehingga kalau kita buka catatan sin kita tentang SDOF,
steady state itu cuma kayak gini solusinya. Ini cuma yang persamaan peralihan yang steady state gitu. Ya udah kita pakai aja tuh di situ. Kita pakai tuh. Jangan lupa ya ini R tuh perbandingan omega besar per omega kecil, Pi itu adalah tangen minusnya. Gitu ceritanya. Ya udah kita comot aja. Jadi ini dari catatan nih. Kita ambil si persamaan ini nih. Kita adopt gitu. Tapi ini kan F0 ya. F0-nya ya ini. Ini ya F0-nya. Salah. F0-nya ini. Kan ini ya, kalian ya anggapnya cocok logi nih. Jadi kan ini punya sin. Ini kan sin. Nah, ini berarti F0 gitu. Ini F0 gitu ya. Jangan pakai, nanti kalian banyak yang salah tuh pakai F yang ini. F0-nya 1000 gitu. Enggak, padahal kita udah punya persamaan S-DOF yang yang udah hasil uncoupling gitu. F0-nya ya yang ini gitu ya. Terus habis itu K-nya, kan ini per K ya. Ya berarti K-nya K ini gitu ya. Ini kan K. K-nya ini. Jangan ambil K yang mana-mana gitu ya. Jadi ini F0 per K kayak gini gitu kan. Lalu sin omega besar T minus Pi gitu. Ini Pi-nya dihitung dulu. Dapatnya kayak gitu kan. Lalu akar 1 minus R kuadrat bla bla bla. Ini R-nya hitung dulu di sini. Nah dapatnya kayak gini. Sehingga ini adalah Z kita, Z1 hasilnya. Oke, akhirnya kita dapatkan satu solusi. Sampai sini ada masih ini pengganjal. Kalau ada silakan nanya ya. Ini cuma gitu aja nih kita ngelihat dari catatan. Jadi sekali lagi kita pelan-pelan gitu ya, biar ngerti. Oke, tadi kan satu S-DOF ya, ini kan satu S-DOF pertama. Sedangkan kita punya 2 ya, ini sama ini. Ya udah kita cobain S-DOF selanjutnya. Ini adalah S-DOF yang kedua yang kita pantengin. Melvin bisa minta tolong bacain. Solusi ragam keter 2. Persamaan dinamik 1 Z2.2 tambah 2 M2 kali W kali Psi kali Z2.1 tambah 251,5 Z2 sama dengan minus 36,6744 sin 2 PT. Jadi solusi Z2T sama dengan 36.744 per 251,5 sin kali sin dalam kurung 2 pt kurang 0,047 per akar dalam kurung 1 kurang 0,3962 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 tambah 2 kali 0,05 kali 0,3962 kuadrat sama dengan min 0,1728 sin dalam kurung 2 pt kurang 0,047. Oke, terima kasih Melvin Darren Ferdinand. Nah, oke, jadi pakai cara yang sama ya, pakai cara yang sama kayak sebelumnya. Untuk ragam ketar 1 kita buka catatan. Ya, ini juga gitu. Kan ini tinggal F0 per K. F0 sekali lagi ini F0-nya ya. K-nya ini, makanya kayak gini. Terus habis itu ya udah sin omega besar T minus Pi, hitung dulu Pi-nya per akar 1 minus R kuadrat tambah 2 Psi R kuadrat. Jadi hitung dulu R-nya. Terus inilah dapatnya ini kan, ini. Jadi in the end Z2T kita adalah ini. Oke, akhirnya kita sudah mendapat Z ya, kita sudah mendapat Z. Ya sekali lagi ini kita pelan-pelan biar kalian paham gitu ya. Kalau misalkan ada yang tiba-tiba gitu, kayak tadi ya masalah F masa ini kan L bintang ya. Ini kan jadi tiba-tiba ya, ini kan jadi harus dijelasin misalkan. Kalau misalkan ada yang masih terskip gitu, silahkan ya. Silahkan ditanyakan gitu. Memang ini mungkin matematikanya banyak gitu ya, tapi sebenarnya tidak semenakutkan itu kok kalau kalian pahami artinya gitu. Jadi
jangan terdistraksi dengan langkah-langkahnya, tetapi kalau bisa cari big ideas-nya gitu ya. Lalu dapatkan pola berpikirnya juga gitu ya. Oh ini dari sini, habis itu ini, maksudnya kayak gini, seperti itu. Dan sebenarnya berguna gitu ya. Sebenarnya matematika berguna sih kalau kalian nggak terpaku dengan ininya, detail yang mungkin malah mendistraksi kalian gitu, tapi sebenarnya ide besarnya itu aplikatif gitu untuk banyak hal. Terus kan kita udah dapat Z ya, kita udah dapat Z nih, lumayan kan dapat Z. Sekali lagi Z itu harus dikalikan V baru U. Kan sebenarnya gedung kita tetap MDOF ya, dan dia tetap U, kita butuhnya nyarinya U gitu kan ya. Nah, jadi Z itu belum U gitu ya. Mana tadi? Nah, ini kan Z itu harus dikali V baru jadi U. Ya udah, jadi kita harus melanjutkan perjalanan nih. Jadi ini aja Z dikalikan sama V. Z yang tadi kan cuma 2 ragam getar ya. Ya ini lumayan kan. Jadi kalian cuma ngemotong, harusnya di sini tuh Z-nya matriksnya 6 kali 6 juga. Tetapi karena cuma ditanyain 2 ragam getar aja, jadi ini kepotong nih, jadi cuma 2 kali 6 kan ini kan matriks 2 kali 6. Nah, V itu juga nih, ini kan matriks ini kan harusnya 6 kali 6 ya. V ini kan matriksnya 6 kali 6 harusnya. Nih, ini kan 6 kali 6 nih, sebanyak ini. Tapi karena karena cuma kita boleh ngambil cuma 2 ragam getar aja. Ya udah, kita comot aja segini nih. Gitu, kita comot nih segini. Nggak perlu 6 kali 6-nya. Comot sampai ke sini. Ini ya, comot. Oke, jadi ini kan 6 kali 2 ya. Capek juga ya ngomong. Ini kan 6 kali 2 ya. Ini 6 kali 2 dikali 2 kali 6. Sehingga hasilnya bentar. Ya, ini kalau ditulis dalam matriks ya. Ditulis dalam matriks. Nah, kalau mau nulis dalam plus gitu, kalau mau nulis dalam plus itu jadinya seperti ini. Ya, sebenarnya ini cuma ini dikalikan dengan ini, lalu sin 2 bit ini. Lalu yang ini dikalikan dengan ini, lalu ini. Seterusnya kayak gitu, berarti ini dikalikan ini, itu hasilnya yang ini, gitu aja ya, terus di plus. Jadi ini kalau ditulis dalam penjumlahan, ini kalau ditulis dalam matriks. Gitu. Oke. Oke lah ya, masih oke kan ya. Oke, udah dapat U. Nah, ini cuma nulis ulang dari sini ke sini. Ini tadi U yang kita dapatkan. Nah, habis itu kita plot. Jadi, ini adalah perpindahan tiap lantainya. Kita plot ya, kita plot. Kelihatan ya kalau ya ini ragam 1 bentuknya kayak gini, ragam 2 bentuknya kayak gini, penjumlahannya adalah kayak gini. Terus berarti peralihan di lantai 6 itu ya berarti peralihan akibat ragam 1 di lantai 6 dijumlahin dengan peralihan ragam 2 di lantai 6, sehingga ini gitu ya. Jadi ini jumlahin. Ini ditambah ini jadinya ini. Gitu. Oke, terus habis itu kita udah dapat U, kita manfaatkan, kita lanjutkan ya untuk menghitung gaya geser lantai. Kita pakai rumus yang tadi, kita ambil aja kekakuan. Ini kekakuannya harus kekakuan struktur SDOF lagi ya, karena kita sekali lagi begitu udah
selesai coupling ini, ketika kita udah dapat Z, kita masuk lagi konteksnya ke MDOF. Gitu ya, kita masuk lagi konteksnya ke MDOF. Terus habis itu, ini seperti ini salah ya. Ini harusnya 2 kali 1. Sorry. Ini 2 kali 1, makanya hasilnya 6 kali 2 dikali 2 kali 6 kali 2 dikali 2 kali 1 kan 6 kali 1. 6 kali 1. Nah, ini kan nanti kalau kalian jumlahin sebenarnya kan 6 kali 1 ya. Ini tinggal ini dijumlahin sama ini kan tinggal di atas gitu kan 1. Nomor 2 dijumlahin sama nomor 2 jadi nomor 2. Jadi in the end akan kalian punya 6 kali 1. Ya, oke. Habis itu tadi ya. Jadi penjumlahan peralihan di lantai 6 akibat ragam 1 dijumlahin sama peralihan di lantai 6 akibat ragam 2. Jadinya ini gitu. Setelah kita punya U-nya, kita bisa mencari gaya geser lantainya. Ini tiap saat juga ya gaya geser lantainya. Ini peralihannya tiap saat. Ini juga tiap saat dalam T. Dan sekali lagi kita balik ke konteks MDOF. Nah, jadi ini kekakuan MDOF ya. Satu struktur. Terus habis itu K dikalikan U. Ini U yang didapatkan ini tadi nih. U di sini dimasukin ke sini. Jadi ini adalah gaya geser tiap lantainya. Kelihatan juga untuk gaya geser lantai 1 itu juga kontribusi dari ragam 1, ini ragam 1 gitu ya, dijumlahin sama ragam 2. Begitu pula ragam 2, gaya geser lantai di lantai 2 gitu, akibat ragam 1, sama gaya geser lantai di lantai 2 akibat ragam 2. Jumlahin terus. Itulah superposisi ya, jadi peralihan jumlahin, gaya geser lantai juga dijumlahin. Tiap lantainya semua ragam itu kontribusi. Baik peralihan maupun gaya gesernya. Oke, inilah gaya geser kita kan. Ini masih sama ini dari yang sebelumnya. Ini cuma dikopas ya ke sini gitu. Sehingga kalau diplot akibat ragam 1 itu bentuknya kayak gini. Diplot akibat ragam 2 bentuknya kayak gini. Kalau dijumlahin in the end gitu, inilah gaya geser lantainya. Oke, sampai sini masih oke. Terus habis itu, kalau ditanya gaya geser dasar di sini kan sebenarnya cuma penjumlahan dari F1 sampai F6. Ini seperti yang kita udah bahas tadi ya. Ini tuh P-base di sini cuma penjumlahan dari gaya geser di tiap lantainya. Nah, kita menggunakan rekayasa matriks lagi nih. Sebenarnya kita tuh cuma mau ngejumlahin. Tapi kalau ditulisin dalam matriks, sekali lagi, itu cuma seperti ini. Pakai matriks 1 transpose dikalikan V. Gitu. Itu akan, ya ini harus tiap ragam juga ya, harus tiap ragam. Jadi, ini harus ditranspos ya. Kalau ditranspos kan jadinya mendatar kan. Jadi berapa itu? 1 kali 6 ya. 1 kali 6. Ya, matriks 1 transpos itu 1 kali 6 dikalikan ini 6 kali 1. Aduh. Oke lah ya. Ini matriks ini tuh ya pokoknya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan, karena kan transpose tuh. Jadi kan 1 kali 6 dikalikan ini matriks yang ini kan berarti 6 kali 1 ya. Kan jadi Indian bakal 1 kali 1 kan. Nah itulah penjumlahan kan. Jadi sebenarnya kita cuma mau ngejumlahin aja nih.
Ini jumlahin itu sebenarnya adalah V-base gitu. Cuma kalau mau ditulis pakai matriks, kita pakai rekayasa nih gitu ya, biar gampang nih ngodingnya tuh gitu kan. Makanya kita pakai matriks 1 transpose gitu. Nah, ini jangan lupa tapi kontribusi juga dari ragam 1 ditambah ragam 2. Sama juga kan, tadi kan ini juga P-nya juga dalam ragam 1 dan ragam 2. Ini kan ragam 1, ini ragam 2. Sekarang tinggal jumlahin aja gitu. Jadi seperti ini. In the end cuma ini kan 1 kali 1. Gitu. Ini adalah penjumlahan di sini. Ini jumlahin aja semuanya. Cuma gitu ya, gampang kan sebenarnya. Jadi sebenarnya pokoknya kalau ada rumus rumit-rumit gitu, kalau bisa tuh kalian pahami kenapa sih rumusnya kayak gitu. Oh, ini sebenarnya cuma jumlahin. Ini mungkin kalau sekilas lihat kayaknya ribet banget kan. Matriks transpose dikali matriks lagi, ada sin 2 bit tambah di 0,3 bla 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 gitu. Padahal sebenarnya tuh sesimpel itu idenya. Dan justru itu yang penting ya. Jadi sekali lagi tuh kalian pahami arti dibaliknya ya, deep insight-nya. Karena nggak sesulit itu sebenarnya. Justru matematika itu tools gitu, jangan dilihat menjadi kayak menakutkan gitu, justru manfaatkan gitu ya. Oke, terus habis itu momen guling. Nah, sekali lagi idenya juga gampang nih momen guling ini. Sebenarnya cuma gaya tangkapan. Ini kan V1 kalikan tingginya, V2 dikalikan tingginya V2. V3 juga kalikan dengan tingginya V3. Cuma gitu sebenarnya. Sama kayak kalian sigma momen aja gitu di dasar gitu kan. Tapi biar mudah secara perhitungan matematika, biar kita nggak repot-repot nyuruh komputernya gitu, kita bikin matriks kayak gini. Dan ini transpose lagi ya, berarti kan 1 kali 6 ya. Iya benar, 1 kali 6 kan? 1 kali 6. Aduh. Satu dikali 6. Lalu, habis itu, ini juga, ini adalah 6 kali 1, gitu kan. Makanya nanti in the end bakal dapat 1 kali 1 kan. Nah, itulah sih ini gaya kali lengan. Sebenarnya cuma kayak gitu aja gitu. Ini adalah ininya momen gulingnya, gaya kali lengan kayak gitu. Tapi di sini dibikin matriks ketinggian dan ditranspose biar bisa ngaliin dan jumlahin gitu. Oke, benernya ini kan gampangan kalau kalian paham kenapanya gitu, nggak kelihatan kayak, nggak serumit kayak kelihatannya gitu. Ya udah, paling sampai sini dulu aja. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi sampai sini kita tuh bisa lihat momen guling tiap waktu gitu ya, gaya geser dasar tiap waktu, lalu gaya geser tiap lantainya tiap waktu gitu, terus peralihan lantai tiap waktu, lalu ya sebenarnya itu sih, ini adalah output yang kita mau lah ya, kita mau outputnya kayak gitu. Sebelumnya adalah prosesnya. Dan saya mau ngingetin lagi, kita melakukan uncoupling dengan cara kehebatan matriks normalisasi gitu, sehingga enak banget tuh, sisanya tinggal 0. Jadi semuanya matriks diagonal, sisanya 0, jadi kita bisa menganggap 6M_DOF itu adalah 6S_DOF gitu. Lalu misalkan 3M_DOF ya berarti 3S_DOF, seolah-olah kita ngeliatin 3S_DOF. Ada pertanyaan nggak? Ada yang kurang jelas gitu? Gue mau bertanya, Bu. Kalau di yang tadi contoh soal kan dihitungnya hanya yang 2 itu ya, Bu? Berarti itu anggapannya hanya pakai 2 S_DOF yang dicari ya, Bu? Iya, karena di soalnya
cukup dengan perhitungan 2 ragam getar. Jadi sebenarnya harusnya ada 6 ragam ya. Tapi sekali lagi menurut teori kan kita tuh selalu ngurutin yang paling kecil tuh selalu ragam 1 kan. Yang kedua terkecil ragam 2. Nah, ragam 1 itu paling dominan. Frekuensi natural paling kecil itu paling dominan di struktur gitu. Jadi anggapannya ya ragam awal-awal itu paling signifikan gitu ceritanya tuh. Jadi ya udah deh ini kan dari soal perhitungan 2 ragam getar aja gitu. Ya tapi kalau misalkan kalian work with computer gitu ya itu no problem at all ya. Jadi bahkan ya kan kalian tahu ya kalau struktur itu kan udah kompleks banget ya. Bahkan bayangin aja kalian punya 56 lantai, lalu titiknya juga ada banyak banget tuh kan. Bentuknya aneh-aneh gitu kan. Ya bayangin aja berarti punya berapa matriks tuh. Kan kalau 56 lantai berarti punya 56 kali 56 matriks kan gitu. Ya mungkin kita mikirnya aduh susah banget gitu kan ya. Tapi ya biarin komputer aja yang kerja gitu. Yang penting kalian tuh harus bisa komen dia gitu. Jadi wah masalahnya kayak gini nih. Saya butuh solusi seperti ini sehingga saya harus gimana nih untuk mendapatkan solusi itu gitu ya. Jadi ya udah kita tinggal nyuruh aja masukin aja ketinggian tiap lantai, terus habis itu nyuruh aja ngedeterminan kan bisa tuh nyuruh ngedeterminan, suruh bikin matriks, lalu suruh ditranspos gitu. Itu bisa tuh komen-komen kayak gitu. Jadi kita di dunia sekarang ini nggak masalah sebenarnya mau DOF-nya ribuan, bahkan ada komputer gitu. Justru kita manfaatkan itu gitu. Nah, kalau kalian tahu dasar-dasarnya kayak gini ya, jadi operasi matriks kayak sini, lalu habis itu mathematical yang basic lah ya, ini sebenarnya sudah basic sebenarnya. Itu kalian bisa jadikan itu jadi tools gitu. Nggak perlu pusing-pusing pikirin determinan 100 kali 100 gitu kan, mungkin kalian pusing kalau kalian manual. Tapi biar komputer aja yang menyelesaikannya gitu, ceritanya gitu. Jadi di sini makanya kalau di kelas saya pingin kalian tuh tahu ngapain sebenarnya gitu ya. Jadi nanti problemnya seperti apa, sekompleks apapun gitu. Nah, kalian tahu nih, oh buat menyelesaikan ini harus seperti ini gitu. Masalah kerumitan ngaliinnya, ngedeterminaninnya ada komputer, tenang aja gitu. Jadi justru kita manfaatkan. Kalau ada teknologi gitu, justru kita manfaatkan gitu ya. Jangan anti misalkan. Apalagi matematika ya. Jadi matematika tuh justru harus kalian manfaatkan untuk banyak hal, sangat berguna. Oke, jadi jangan khawatir kalau misalkan DOF-nya sampai ribuan gitu sebenarnya. Karena sekarang kita work with komputer, bahkan superkomputer gitu. Ada lagi? Ya, terima kasih Andrea Polisar atas pertanyaannya. Jadi nanti kalau di ujian gitu ya, pokoknya ikutin aja kalau ditanya dua ragam saja ya udah nambahin aja 2 ragam saja gitu. Tapi nanti di realitanya nih itu bukan problem sama sekali, masukin aja semuanya, aktifin aja DOF-nya gitu. Kan ujung-ujungnya kita nyuruh komputer gitu. Idenya adalah seperti itu. Terus apalagi ya? Ya pokoknya ini juga yang mendasari kalian ngedesain di sub, etap, dan seterusnya ya. Jadi ini benar-benar basic banget nih gitu. Oke, ada lagi? Bu, maaf saya masih bingung yang tadi kalau dari matriks 6 kali 6 bisa diubah jadi cuma 2 ragam getar itu karena F-nya itu ya Bu. Cuma diisi yang paling bawah. Iya, jadi ceritanya adalah karena soalnya kan minta cukup dengan memperhitungkan 2 ragam getar saja. Jadi
sedangkan kan ini kan apa namanya? Ini ya. Salah. Mana sih? Berarti ini ya yang kamu tanyain di sini atau yang mana? Yang ini ya, step ini ya? Iya Bu, kurang paham Bu. Ya, jadi sebenarnya kalau mau ditulisin semua banget gitu, di mana ya lahannya ya? Jadi sebenarnya ini semua adalah matriks. Ini adalah matriks. Nah, matriks massa ini ya mungkin kita masang kalinya aja kali ya. Matriks massa ini kan ada 6 kali 6 nih, 6 kali 6. 6. Ini kan sebenarnya 6 kali 6 matriks massa. Lalu matriks Z double dot I itu kan sebenarnya 6 kali 1 kan. 6 kali 1 kan sebenarnya Z1 double dot, Z2 double dot, Z3 double dot itu kan 6 kali 1 tuh. Jadi sebenarnya ini 6 kali 6. Ini 6 kali 1. Lalu D ini juga 6 kali 6. Lalu Z single dot juga 6 kali 1. Terus K ini juga 6 kali 6. Lalu Z aja ya, ZI gitu, itu 6 kali 1. Sama dengan L ini adalah 6 kali 1. Ini cocok kan? Ini kan 6 kali 6 dikali 6 kali 1 kan dapatnya 6 kali 1. 6 kali 6 kali 6 kali 1, 6 kali 1. 6 kali 6 dikali 6 kali 1, 6 kali 1. Sehingga 6 kali 1 tambah 6 kali 1 tambah 6 kali 1 ya 6 kali 1. Nah, kan cocok kan? Nah, cuma mau ngasih tahu aja kalau perkalian matriks itu kayak gitu. Nah, karena cuma disuruh 6 buah saja, maksudnya dua ragam saja dari 6, ya udah, berarti dari 6 kali 6 ini lihatnya bagian sini doang kan? Ini aja kan ini nih. Soalnya ini tuh akan ketemu sama ini tuh cuma ya sebenarnya ini sih. Ini nih. Kan yang baris pertama pasti akan ketemu Z single dot 1 gitu kan? Gitu. Sebenarnya kalau mau kayak gitu. Sebenarnya bisa ditulisin kayak gitu sih. Gitu kan. Terus habis itu ini kapan gitu? Mana sih kita yang nyontohin? Oh, ini ya. Ini juga apa? Pencuplikan. Tapi kamu nanyanya yang ini atau yang tadi? Ini kan juga nyuplik nih sebenarnya. Nih, ini kan nyuplik dari matriks 6 kali 6. Coba Mas. Yang tadi Bu, yang slide sebelumnya. Oh ya, oke. Ya udah sih kalau gitu mah. Berarti oke, berarti jadi ya gini, karena sebenarnya kita tuh punya 6 kali 1, ini ya, 6 kali 1 ditambah 6 kali 1 kan. 6 kali 1 tambah 6 kali 1 ditambah 6 kali 1 tambah 6 kali 1. Nah, ini sebenarnya udah pecah semua sih. Ini udah pecah semua, jadi nggak ada artinya, nggak ada hubungannya sama ini lagi sih. Ini kan kalaupun, jadi ini kan udah 0 juga ya. Ini kan kalaupun mau diambil, ini kan bakal ketemu sama ini kan Z2 kan. Jadi segini kan bakal ketemu sama Z double dot 1. Segini akan ketemu sama Z2 double dot. Cuma lainnya 0 kan, tetap aja 0 kan. Jadi Z3 akan tetap 0 gitu. Jadi sebenarnya ya udah deh,
kan kelihatan nih sebenarnya masa itu tinggal kalau ngambil 2 doang nih, tinggal ini kan 1, 1, 0, 0, habis itu Z. Ya udah ditulis lagi Z1, Z2, double dot ditambah D bintang 1 lah ya. D2 bintang, ini juga cuma kayak gini. Ya sebenarnya tulisannya gini sih, D2 bintang, ini lainnya 0 kan. Jadi ya udah tinggal gitu, Z1, Z2 single ditambah K1 bintang, ya sebenarnya diagonal kuadrat ya itu ya 0, 0, K2 bintang ini, lalu habis itu Z1, Z2 gini kan, terus sama dengan ini berapa nih, ambil yang atas juga F sin 2πt 38,93 ya ini ya 38,93 minus 36,67 sin 2πt gitu. Ya udah cuma gini nih. Gimana? Kira-kira ini enggak? Lainnya 0 kan, di sini kan 0. Ini 0, ini 0. Enggak guna juga sih karena udah uncoupling juga. Udah paham barusan. Makasih Bu. Oke. Jadi sebenarnya kita ada 6 ya sebenarnya kalau dilanjutin tuh. Kalau kan ini diagonalnya dilanjutin kan ketemu Z3 kan. Jadi ini lanjutin aja misalkan. Z3 nih keluar lagi. Jadi sebenarnya ini ada Z3 1, Z3 ditambah 2 dan seterusnya. Nanti ada juga nomor 4 Z4 gitu ya, seterusnya aja. Sebenarnya ada 6 persamaan. Ya, oke. Kalau ini tadi juga nyuplik aja bagian 2 terawal. Nah, karena kita ini udah ngomongin global lagi ya, ngomongin MDOF lagi, jadi nyupliknya ya harus full gitu, karena kan bawahnya nggak 0 ya, gitu. Oke, jadi sini nih, ini itu cuma nyuplik dari ini doang, tinggal di copy aja gitu. Karena barisan kolom pertama akan ketemu 1, kolom kedua akan ketemu 2 gitu. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada, ya udah paling gitu aja ya kuliah hari ini. Kita pelan-pelan aja ini sampai ke guling, sampai ke guling ya.